Kita lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, masih semangat kan? Wih, tentu saja dong. Kan ada Ayang yang selalu nyemangatin. Yang belum ada Ayang, tetap sabar. Mungkin mereka masih gimana ya? Masih salah alamat gitu, makanya belum ketemu. Halo teman, perkenalkan nama saya Renaldi Bagastiar dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan teman-teman tentang sistem peradilan pidana. Sebelum masuk ke materinya, teman-teman sekalian jangan lupa cari zona atau tempat yang nyaman gitu kan. Gak usah banyak pikir lah, enjoy aja. Semoga materi dari saya bermanfaat. Let's go. Sistem peradilan pidana. Menurut Rekso Diputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Peradilan pidana sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Oke, selanjutnya ada 3 tujuan sistem peradilan pidana, yaitu 1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sebagai masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. 3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana. Perlu teman-teman ketahui, pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Kedua, pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Yang ketiga, efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara. Selanjutnya yang terakhir, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice. Menurut Romli Atma Sasmita, sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai macam pendekatan, antara lain 1. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang keempat aparatur seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur negara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. 2. Pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen adalah pendekatan atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal, sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. 3. Pendekatan sosial. Pendekatan sosial adalah pendekatan yang memandang keempat aparatur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut. Break dulu Mas Z, jangan lupa ngopi. Hai. Hai. Oke. Oke, kita lanjut ya. Seiring perkembangannya,
Dikenal pula dengan sistem pendekatan restoratif justice. Konsep restoratif justice merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang, pendekatan atau konsep restoratif justice lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaiannya perkara pidana. Restoratif justice atau konsep keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan atau tindak pidana dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Di sini ada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konsep keadilan restoratif atau restoratif justice, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yakni memprioritaskan dukungan dan penyembuhan bagi korban. 2. Pelaku pelanggaran atau tindak pidana bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. 3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman. 4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan. 5. Pelaku pelanggaran atau tindak pidana harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan atau tindak pidana di masa depan. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku dalam masyarakat. Oke, sekian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Teruslah mencoba walaupun sulit, teruslah bangkit walaupun terpuruk. Selalu berdoa dan usaha agar kita bisa menjadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.